Baik, karena masih belum ada yang bergabung, jadi nanti saya tunggu kurang lebih 15 menit. Kalau jika tidak ada, terpaksa saya mulai saja.
Ya, baik, selamat siang semua. Berhubung tidak ada yang bergabung, ya saya mulai saja. Ya, jadi selamat datang di pertemuan tutorial web ketiga, yang dimana di sini pertemuan tutorial web ketiga ini kita ingin berdiskusi mengenai tentang tugas 2 jika ada yang masih kurang paham. Tetapi saya rasa mungkin untuk tugas 2-nya ini bisa lebih paham ya. Ya, karena tugas 2 ini sebenarnya pengembangan dari tugas pertama. Di aktivitas belajar 8. Ya, jadi pengembangan dari tugas pertama yang dimana kalau tugas pertama itu teman-teman hanya diminta untuk membuat aplikasi Java sederhana untuk restoran yang diwajibkan mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Terus yang kedua, menggunakan array atau juga string. Dan yang ketiga, itu mengimplementasikan struktur keputusannya atau percabangan atau kondisi, seleksi kondisi, bisa menggunakan if else, switch case, dan nested if. Ya, itu yang tugas pertama. Tapi rata-rata yang saya cek itu teman-teman buatnya sudah menggunakan perulangan. Padahal untuk tugas yang kedua ini barulah teman-teman diminta untuk menggunakan perulangan. Ya, saya rasa sih sebenarnya tidak terlalu sulit untuk tugas kedua ini. Ya, karena teman-teman sudah bisa buat sebelumnya. Jadi, poin pentingnya adalah untuk tugas kedua itu wajib menggunakan tambahannya perulangan. Jadi, pengembangan dari tugas pertama. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa bisa ya. Terus kedua, pastikan teman-teman mengirim video penjelasan, code-code-nya, dan juga kode programnya juga harus dikirim. Supaya saya bisa mengecek baik-baik. Siapa tahu code-nya yang error, tapi penjelasan di videonya tidak error. Siapa tahu ya, untuk menghindari. Jadi tolong dikirim 2 ya, video penjelasan programnya atau video pembuatan programnya, maupun dengan kode program yang sudah berhasil dibuat. Seperti itu. Ya, baik. Jadi saya lanjut. Untuk web ketiga ini, itu teman-teman pertama belajar tentang UML. Ini ya, belajar tentang UML, ada konsep UML yang dimana teman-teman bisa membaca di modul. Di modul, atau bisa juga membaca di buku materi pokok mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, untuk lengkapnya itu bisa lihat di ruang baca virtual UT ya teman-teman ya, untuk materi lengkapnya. Jadi untuk materi inisiasinya, ini masih dalam bentuk slide seperti ini. Ini saya jelaskan dulu secara gambaran besar saja ya. Nanti untuk rincinya silakan teman-teman pelajari sendiri ya. Baik, untuk konsep UML itu merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek, atau biasa dikenal Object Oriented Analysis Design OOAD, yang dimunculkan sekitar tahun 80-an dan awal 90-an. Tujuan dari penggunaan UML itu untuk sebagai model visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Ya, pada umumnya untuk memudahkan seseorang membuat program atau memberitahukan alur program, cara kerja program,
itu biasanya kita menggambarkan dalam bentuk diagram. Nah, salah satu diagram yang diperlukan atau yang biasa kita gunakan itu adalah diagram UML. Itu ya teman-teman ya. Ya, jadi saya share screen dulu. Ya, ini materinya ya. Silakan dilihat di materi inisiasi. Terus kedua, fungsi dari UML itu adalah menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap digunakan. Yang keempat, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk mengkomunikasikan model secara mudah. Yang kelima, berguna sebagai blueprint yang dimana memiliki hasil rancangan yang lengkap serta informasi yang detail mengenai coding atau coding suatu program. Yang keenam, memodelkan sistem yang berorientasi objek. Jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja ya. Terus yang ketujuh, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Ya, jadi secara gambaran besar, kegunaan UML itu adalah memberikan visualisasi untuk pengguna dalam memahami jalannya suatu sistem. Kurang lebihnya seperti itu. Terus, bagaimanakah kita mengidentifikasi UML? Nah, untuk mengidentifikasi UML ada dua cara, yaitu satu, menguasai pembuatan diagram UML-nya, dan dua, menguasai langkah-langkah pembuatan atau pengembangan perangkat lunak dengan UML. Nah, UML itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu behavioral diagram dengan struktural diagram. Kalau struktural itu ada 7 yang terdiri dari composite structure diagram, deploy diagram, package diagram, profile diagram, class diagram, object diagram, dan komponen diagram. Sedangkan behavioral diagram itu ada 8 yang terdiri dari activity diagram, use case diagram, state machine diagram, interaction diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan testing diagram. Ini yang merupakan behavior atau kebiasaan. Kalau struktural itu yang terstruktur. Nah, umumnya di antara dua jenis itu, untuk struktural diagram itu dibagi jadi 3 subjenis, yaitu subjenis kelas diagram yang dimana ada 2, interface association dan collaboration. Terus behavioral diagram itu terdiri dari use case, sequence, collaboration, state chart, activity diagram. Ini ya. Ini yang umumnya digunakan. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk kelas diagram, itu berfungsi untuk menggambarkan struktur dan deskripsi kelas package dan objek, yang dimana proses penggambarannya itu juga berhubungan dengan hubungan satu sama lain, seperti containment pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, di dalam kelas diagram ini memiliki 3 komponen, yaitu nama, ada nama dan juga stereotype, kedua atribut, dan yang ketiga metode atau metoda. Nah, di dalam kelas diagram itu ada atribut dan metode yang memiliki salah satu sifat. Bisa saja dia private, yang tidak bisa dipanggil dari luar, protected, dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya, maupun public,
Public itu bisa dipanggil dari mana saja. Oke, terus tadi kan sudah dibagi bahwa kelas diagram itu terdiri atas dua, yaitu kelas interface association dan collaboration. Yang dimana dengan menggunakan kelas diagram itu, dia berfungsi untuk menggambarkan objek-objek yang ada dalam sistem, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang digunakan. Ya, jadi contohnya seperti ini. Di sini ada kelas yang namanya user. User di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mahasiswa dengan kelas yang namanya pegawai. Yang dimana kalau kelas mahasiswa di sini dia memiliki atribut NIM dengan nama, sedangkan kelas yang user sebagai pegawai itu ada nama dan NIM atau petugas juga bisa. Di sini user berhubungan dengan buku. Berikut behavioral diagram. Nah, untuk behavioral diagram itu umumnya pertama yang digunakan adalah use case. Ya, use case di sini berfungsi untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem. Yang dimana menggunakan use case ini menjelaskan tentang aktor yang simbol kayak orang-orangan ini bisa melakukan apa di dalam sistem. Nah, jadi yang ditekankan pada use case itu adalah apa? Apa yang akan terjadi di dalam sistem atau apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Bukan bagaimana sistem itu membuat. Ya, jadi diketahui apa, bukan bagaimana. Ya, jadi yang berhubungan di sini adalah ada aktor dan juga ada entitas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor tersebut di dalam sistem. Sedangkan kalau sequence, itu berarti diagram menggambarkan interaksi secara berurutan. Ya, yang dimaksud berurutan sini adalah interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Yang dimana termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Ya, jadi kalau sekuensi itu dia harus berurutan. Contoh, misalnya aktor melakukan suatu proses login yang ada di dalam sistem. Ya, yang pertama pasti dia melakukan login, terus sistem melakukan validasi data login, terus di sini dia mengecek data login tadi, terus dikembalikan apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, sistem meneruskan hasil konfirmasi loginnya kepada aktor tersebut. Ya, jadi dia berurut ya, login, validasi login, cek data dalam database, terus notifikasi kembali, dicek validasinya sesuai atau tidak. Kalau sesuai dikembalikan dalam bentuk konfirmasi. Itu adalah sequence. Jadi kalau untuk sequence itu titik poinnya adalah dia sesuai urutan waktu atau urutan kejadian. Berikut kalau yang collaboration itu berfungsi untuk menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian pesan. Ya, jadi kalau collaboration di sini dia menggunakan level. Pertama dia buat apa, terus turunan dari level ini apa, terus bagian lagi dari sub level ini apa. Ya, jadi di sini dia menggunakan level-level kejadian. Tapi dia bukan menyampaikan pesan, tetapi lebih menekankan pada peran. Bagian ini bikin apa, terus ini bikin apa, ini bikin apa. Itu kalau collaboration. Kalau state chart berfungsi menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lain
sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Nah, ini contohnya lagi login ini. Pada saat proses login, itu kan berarti yang dilakukan adalah menginputkan username dan password. Nah, terus setelah login dilakukan proses validasi. Apa yang divalidasi? Yaitu username dan password. Apakah username dan password itu cocok yang ada di dalam database atau tidak? Kalau misalnya cocok dan sesuai, maka bisa langsung melakukan pekerjaan atau langsung ke program utama. Tapi kalau tidak, diberikan konfirmasi untuk melakukan login ulang supaya bisa mengisi username dan password yang tepat. Selanjutnya adalah activity. Kalau activity di sini berarti dia lebih menggambarkan pada aktivitas atau urutan kejadian-kejadian yang terjadi, yang dimana urutannya itu dimulai dari pertama kali hingga kejadian itu berakhir. Ya, jadi kalau kita baca di sini, menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, apakah mungkin terjadi decision, dan bagaimana sehingga aktivitas itu berakhir. Ya, ini yang dinyatakan dalam bentuk activity diagram. Ya, sebagai contoh di sini ada anggota dengan pustakawan. Ini kayaknya proses pengembalian buku. Anggota ingin mengembalikan buku. Pustakawan mengecek buku yang dipinjam itu. Apakah buku yang dipinjam itu sesuai judulnya, terus jumlahnya, terus lama waktu pinjamannya. Jika divalidasi dan ternyata buku yang dipinjam itu lebih dari masa pinjaman, berarti terlambat. Kalau terlambat, maka anggota wajib membayar denda, dikenakan denda dan anggota membayar denda. Jika tidak, maka proses pengembalian buku berakhir. Nah, ini untuk behavioral. Ya, jadi untuk UML itu lebih titik poinnya itu pada dua jenis diagram, yaitu satu struktural dan satunya behavior. Kalau struktural lebih condong pada kelas diagram, sedangkan kalau behavior itu biasanya 5 ini. Activity, state chart, collaboration, sequence, dan use case. Ya, itu untuk UML ya. Jadi nanti teman-teman tolong pelajari lagi dan juga tolong latihan membuat ini apa ya, diagram-diagramnya masing-masing ya. Karena di materi pengayaannya itu ada contoh-contohnya. Ini dalam bentuk video. Ya, ini ya. Jadi nanti tolong dipelajari sendiri dan berlatih sendiri. Sama halnya juga di aktivitas belajar berikutnya ya, di bagian 8 ya. Ya, ini ya. Ini. Jadi di aktivitas belajar 8 ini teman-teman mencoba merancang UML. Merancangnya menggunakan apa? Yaitu teman-teman bisa menggunakan Star UML ya. Ini tinggal teman-teman mungkin kalau tidak ada linknya, search saja di Google Star UML. Ini bisa kita pakai secara gratis, tetapi hanya untuk 30 hari. Itu ya. Yang dimana nanti teman-teman bisa menonton ini, video pengayaan cara membuat masing-masing diagram. Ini ya. Ini silakan dicoba. Semoga berhasil bisa membuat diagram-diagram UML yang diberikan pada pengayaan.
Ya, setelah itu teman-teman silakan refleksikan di diskusi 3 dari yang sudah dipelajari. Apakah bisa dibuat atau tidak? Terus mungkin teman-teman ada menemukan proses yang sulit, silakan didiskusikan ya. Ya, saya lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang materi PBO. Ini ya. Nah, di dalam materi PBO ini ada 2 bahan utama yang perlu dipelajari, yaitu mengenai abstraction dan interface. Ya, ini saya buka. Oke. Pertama saya bahas dulu perbedaan antara abstraction dan interface ya. Jadi pertama kita lihat dulu pengertian dari abstraction. Abstraction adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Yang dimana penyederhanaan tersebut dilakukan dengan penyembunyian detail implementasi dari objek sehingga hanya sisi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Di sini ya. Ya, dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dilakukan oleh suatu objek tanpa perlu mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Ya, jadi user hanya tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Oke, misalkan contohnya kita mengirim email, yang bisa kita lakukan itu adalah ini klik buat pesan atau untuk mengirim pesan, terus kita mengisi pesan, lalu kita mengisi tujuan email kita, lalu kita klik send. Itu yang bisa kita perbuat. Tetapi kita tidak tahu setelah kita klik send apa yang terjadi di belakangnya. Seperti itu. Nah, di dalam abstraction ada juga yang disebut sebagai kelas abstrak. Ya, jadi dalam implementasi di dalam Java itu adalah bentuknya kelas abstrak. Kenapa dikatakan kelas abstrak? Karena dia masih bersifat abstrak. Yang artinya bentuknya masih abstrak tetapi tidak dapat dibuat langsung menjadi objek. Seperti itu. Terus kelas abstrak itu disebut abstrak apabila memiliki paling sedikit satu atau lebih metode abstrak. Jadi di dalam kelas abstrak ada juga yang disebut sebagai metode abstrak. Nah, metode abstrak ini merupakan metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Dengan kata lain, metode abstrak adalah metode yang tidak ada isinya. Sebagai contoh ini, pertama dibuat sebuah void set hello. Nah, cuma kita membuat prosedur semacam prosedur ya, yaitu void say hello. Tetapi kita tidak tahu di dalam void say hello itu mau melakukan apa. Terus yang kedua misalnya ada void greeting, yang dimana di dalam greeting ini terdapat perintah untuk mencetak Hello Java. Nah, jika kita bandingkan dua ini, manakah yang disebut sebagai kelas abstrak? Kelas abstraknya itu yang ini. Void say hello. Dan juga dia sebagai metode abstrak. Sedangkan kalau yang di bawah, void greeting, ini kan ada isinya. Maka dia bukan sebagai metode abstrak. Metode abstrak. Karena metode ini memiliki isi apa yang dia lakukan. Seperti itu. Itu yang untuk menggambarkan kelas abstrak. Contoh kelas abstrak itu semacam ini.
public class binatang. Nah, setelah kita mendefinisikan public class binatang, kan kita tidak tahu binatang ini binatangnya mana. Kan abstrak sekali, kan binatang kan banyak. Tapi kita tidak tahu dia mengarahnya ke binatang mana atau hewan yang mana. Seperti itu. Terus, tadi kan syarat kelas abstrak itu wajib memiliki satu atau lebih metode abstrak. Oleh karena itu, karena sudah ada kelasnya, maka kita buat metodenya. Misalnya metodenya protected void bergerak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, binatang mana yang bergerak? Karena semua binatang itu bergerak. Ya, abstrak sekali kan? Jadi kita tidak tahu isinya apa. Seperti itu. Nah, contoh lain. Misalnya kelas bentuk. Bentuk ini kan banyak atau bangun. Ini kan banyak. Bisa dia bentuknya kotak, bisa bentuknya lingkaran, bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya segi enam, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini merupakan jenis-jenis bentuk. Ada yang bentuknya segitiga, dan ada yang bentuknya adalah lingkaran, triangle atau circle. Nah, ini kita akan coba ini apa ya? Kita akan coba buat hubungannya dengan kelas bentuk di atas. Nah, perhatikan di sini. Pertama, kita buat dulu kelas abstraknya. Yang dimana public abstract class. Namanya adalah shape. Terus shape ini memiliki properti dan metode. Metodenya adalah set color. Propertinya adalah warna color. Artinya, bentuk ini memiliki warna. Jadi metodenya itu adalah kita set dia menjadi warna apa, sedangkan propertinya adalah warna itu sendiri. Terus ada lagi metode untuk get color. Dan juga metode untuk menghitung luas. Ya, karena kita omong tentang bentuk atau bangun, segitiga dan lingkaran ini kan dia memiliki luas ya. Sesuai dengan rumusnya masing-masing. Dan juga segitiga ini bisa kita warnai. Ataupun lingkaran. Setelah itu, bagaimana kita mengimplementasikan kelas ini, kelas abstrak ini ke dalam bentuk masing-masing. Contoh, kita buat lagi bentuk kelas segitiga. Yang dimana segitiga ini bukan merupakan abstrak lagi, karena kan dia sudah bentuk asli jadi dari shape. Sehingga public class triangle atau segitiga ini merupakan bagian dari kelas abstrak shape. Shape bentuk masih umum, sedangkan segitiga ini adalah bentuk segitiga dari bentuk itu sendiri. Ya, jadi dia merupakan bagian dari shape ya, atau turunan dari shape. Yang dimana segitiga itu, kalau kita mau menghitung luas, propertinya adalah pertama alas, kedua tinggi, ya, berarti yang pertama alas, kedua tinggi. Terus yang dimana masing-masing ini akan kita input ke dalam rumus untuk menghitung luas. Yaitu dimana luasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Ini. Itu untuk segitiga. Terus yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan lingkaran berdasarkan kelas abstraknya shape. Sama. Jadi kelas lingkaran ini merupakan bagian atau extend dari shape. Sama juga dengan segitiga, lingkaran ini kan bisa dihitung luasnya. Sehingga dikasih metode hitung, propertinya adalah jari-jari atau disebut sebagai radius. Sehingga rumusnya itu adalah pi r kuadrat, atau pi dikali dengan radius dikali dengan
radius. Nah, setelah kita buat dua kelas masing-masing bentuk yang merupakan turunan atau bagian dari shape, barulah kita implementasikan gabungan ke dalam sebuah kelas main atau kelas utama, yang di dalamnya dia memanggil bentuk segitiga, terus diberikan nilai alas dan nilai tinggi, dan yang kedua dia memanggil bentuk lingkaran dengan langsung memberikan nilai radius. Sehingga hasil akhirnya adalah luas segitiga dengan luas lingkaran. Ya ini contoh dari kelas abstrak yang diimplementasikan ke dalam bentuk jadinya, bukan lagi abstrak. Seperti itu. Oke, tadi tentang abstraction. Yang berikut tentang interface. Sorry ya, Pak. Saya agak melorot. Ya, kalau untuk interface, ini berfungsi sebagai penghubung antar sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata ya. Misalkan kita anggap sebuah smartphone atau handphone ya. Di dalam handphone tersebut ada ikon-ikon dari suatu aplikasi yang bisa kita kontrol atau kita lakukan, yaitu dengan menekan ikon-ikon itu, barulah sebuah aplikasinya dimunculkan. Nah, itu yang disebut sebagai interface. Selain ikon-ikon bisa juga tombol. Nah, biasanya di handphone itu kan ada tombol volume, tombol power. Ya, kita bisa mengontrol volumenya naik, volumenya turun, atau tombol powernya, misalnya HP-nya mau dimatikan atau mau dihidupkan. Itu ya. Ini bentuknya sehingga aksi yang dilakukan apa saja terus diturunkan ke dalam berbagai merek handphone. Kan sama. Ya, ini untuk interface-nya. Ya, jadi handphone pada umumnya itu kan bisa melakukan penekanan tombol power, volume ya. Jadi power on off, volume up down. Nah, diturunkan menjadi sebuah, ya ini kelas abstraknya, diturunkan menjadi kelas smartphone, terus langsung dibedakan berdasarkan jenis atau merek handphone. Ya, demikian untuk interface dan abstraction, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mencoba dan mempraktekkan materi yang ada di dalam materi pengayaannya ini ya. Ya, misalnya teman-teman lihat yang ini. Ya, jadi ini bisa teman-teman lihat. Atau kita coba buat seperti ini. Abstrak. Ya, oke. Misalnya ini.
Oke, kita buat sama-sama ya. Jadi dibuat sebuah kelas abstrak namanya hewan yang di dalamnya itu memanggil metode suara. Terus dibuat lagi kelas kucing. Ya, langsung ya. Ini langsung untuk jenisnya ya. Oke, misalnya abstrak kelas hewan. Terus public abstract void. Suara. Oh, tidak perlu ini. Oke, sudah. Terus dibuat kelas kucing. Oke, misalnya saya buat kelasnya nama lainnya. Kelas ayam. Ayam ini merupakan bagian dari hewan. Ini kita tambahkan override. Public void suara. Stop. Ayam. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Ya, oke. Ah, sebentar. Up. Ya.
Ya, jadi ini yang pertama saya buat sebuah kelas abstrak namanya hewan, yang dimana dia metodenya adalah suara. Terus saya membuat ayam, kelas ayam yang merupakan bagian dari kelas abstrak hewan, yang dimana juga saya mendefinisikan bahwa ayam itu suaranya adalah kukuruyuk. Seperti itu ya. Oke. Oke, berarti ayamnya sudah. Sekarang kelas berikut. Berikut kelas anjing. Ini saya pakai kelas kambing saja. Extends. Hewan. Favorit. Namanya besar ya. Oh ya. Sama public void suara. Ini anjing itu dia gonggong atau guk-guk. Guk. Guk. Oke, setelah itu oke, di dalam public main-nya kita buat di dalam sini kick ayam. Sorry. Ayam chick. Ayam chick sama dengan new ayam.
Sedangkan kambing, mbek. Ini kambing. Bek. Mbek. Sama dengan new kambing. Oke. Tinggal kita pakai cek titik suara. Back. Suara. Ya. Coba. Nah, ini masih abstrak ya. Ya. Jadi kayak gini. Ayam kukuruyuk, kambing, mbek, mbek, mbek. Ya. Oke. Oke, jadi nanti tinggal dicoba lagi. Yang berikut kita coba yang interface. Ya, interface ini oke. Kita buat project baru. Interface. Tampilannya. Dia tidak boleh pakai bahasa yang sama. Oke, ini tampilannya. Oke. Kita buat interface. Job MHS. Oke. Baik kuliah. Jadi yang bisa menjadi pekerjaan mahasiswa itu adalah kuliah, void belajar, dan void kembangkan diri. Oke. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu belajar, kembangkan diri maupun kuliah. Berikutnya kita buat kelas mahasiswa. MHS implements dari job MHS.
publik MAS. Oke, publik MAS. Kita lanjut lagi. Tugas mahasiswa adalah alright. Sabar, kita lihat contoh lagi. Terus publik void kuliah. Lihat tepat waktu. Terus rajin belajar. Rajin belajar. Aktif ikut organisasi. Oke. Oke, public static mainnya ini MAS Jo.
sama dengan new MAS. Jodot. Kuliah. Jodot. Belajar. Jodot. Kembangkan diri. Oke. Oke. Ya, yang ini ya. Jadi contoh interface. Kita coba run. Tugas mahasiswa adalah kuliah tepat waktu, rajin belajar, dan aktif ikut organisasi. Oke, ini untuk contoh interface. Ya, sekarang kita coba pindah ke materi berikut. Aktivitas belajar 10. Ya, kita akan belajar mengenai inheritance atau pewarisan. Ya, ini ya. Baik, selanjut. Inheritance atau pewarisan itu merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Artinya, dengan menggunakan inheritance, dia akan bisa mewariskan kepada kelas di bawahnya atau kelas berikutnya. Nah, konsep inheritance itu memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Untuk membuat sebuah kelas yang dapat mewariskan sebuah kelas yang lain adalah dengan mendeklarasikan kelas tersebut menggunakan extends. Ya, yang tadi sebenarnya yang kita buat sudah hampir mirip-mirip ya. Kita buat tadi yang di kelas abstrak. Ya, ini ya. Sudah menggunakan extends, yang artinya yang dimiliki oleh kelas induk itu diturunkan pada kelas anak atau kelas parent diturunkan pada kelas child ini. Jadi misalnya tadi hewan ini merupakan parent, maka ayam ini merupakan child karena ayam ini mewarisi apa yang ada di hewan. Oke, saya lanjut. Keuntungan menggunakan inheritance ada dua, yaitu subclass menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakan dengan superclass. Ya, artinya class child dengan parent. Class parent ya. Hal ini memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut sebagai abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan keadaan yang umum atau state secara umum. Istilah-istilah dalam inheritance itu kita menggunakan keyword extends, yaitu keyword yang ditambahkan pada definisi kelas menjadi subclass. Terus ada yang namanya superclass, digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari kelas anak
Superclass ini berarti parent ya. Kalau subclass itu adalah class child atau kelas anak. Super, keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Terus overriding atau override yang kita tulis mendefinisikan kembali metode yang sama baik nama metode maupun signature atau parameter yang digunakan dalam subclass. Sedangkan yang terakhir metode overloading mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama tetapi signature berbeda dalam definisi kelas yang sama. Nah, untuk metode overriding dengan overloading itu berbeda. Perbedaannya terletak di satu. Overriding digunakan untuk memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah tersedia oleh superclass. Sedangkan overloading membantu meningkatkan keterbacaan program. Kedua, overloading dilakukan dalam dua kelas dengan hubungan warisan. Sedangkan overloading hanya di dalam suatu kelas. Ketiga, overriding memiliki nama dan kelas yang sama, overloading harus memiliki nama sama dan kelas yang berbeda. Ya, jadi kalau overriding ini syaratnya dua-duanya harus sama, kalau overloading cukup salah satu. Contohnya seperti ini. Public class pegawai. Di dalamnya memiliki nama dan gaji. Terus yang berikutnya kedua, public class manager. Di dalamnya memiliki juga nama, gaji, dan departemen. Nah, kalau kita lihat yang sama di antara pegawai dan manajer ini adalah memiliki nama dan gaji. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk inheritance, nama dan gaji ini kan sudah dimiliki oleh pegawai. Maka di manajer kita cukup panggil saja menggunakan extension pegawai dan menambahkan apa yang tidak ada, yaitu departemen. Jadi tidak perlu lagi menulis ulang. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang sama di antara dua kelas ini, yang sama itu cukup dituliskan extends dari kelas sebelumnya, sehingga yang bedanya saja yang kita tambahkan. Nah, untuk jenis-jenis inheritance itu ada dua atau pewarisan. Satu single. Single itu sebuah subclass hanya boleh mempunyai satu parent class. Sedangkan kalau yang multi level itu yang lebih dari satu subclass. Ya, jadi di dalam inheritance itu ada dua, single dan multi level. Nah, seperti ini. Kelas induknya adalah employee. Nah, subkelasnya itu ada tiga. Bisa sebagai engineer, bisa sebagai manajer, bisa juga sebagai sekretari atau sekretaris. Ini yang multi level. Kalau kita implementasikan seperti ini. Jadi, kelas induknya itu namanya pegawai. Manajer itu merupakan bagian dari pegawai, yang dimana juga memiliki hal yang sama, yaitu nama dan gaji. Hanya membedakan manajer dengan pegawai adalah kalau manajer itu spesifik, dia di bagian mana. Sehingga jika tidak ada di pegawai, maka cukup menambahkan saja apa yang menjadi pembeda antara manajer dengan pegawai. Sedangkan yang sama, tinggal kita menambahkan extends. Yang dimana manajer extends pegawai ini adalah nama dan gaji itu juga ada di dalam manajer. Hanya membedakan departemennya saja. Itu untuk inheritance. Selanjutnya, kita bisa mengubah yang awalnya jadi public menjadi private.
Yang artinya kalau sudah diubah jadi private, dia itu tidak bisa diakses dari kelas yang lain, hanya bisa di dalam kelasnya. Seperti ini. Yang awalnya tadi public string nama, itu diubah menjadi private string nama. Oke, saya lanjut. Untuk jenis-jenis modifier itu ada 4. Nah, ini. Ini yang tadi ya. Kalau misalnya tadi di kelasnya kita ubah jadi bentuk jadi private, berarti yang bisa mengaksesnya itu adalah kelasnya. Kelas yang sama, yaitu kelas yang tadi. Dia tidak akses kalau package-nya beda atau kelas yang beda. Itu kalau private. Berarti khusus hanya di dalam kelas itu sendiri. Sedangkan kalau default, itu diakses dari kelas yang sama maupun package yang sama. Tapi kelas yang lain tidak bisa mengakses atau memanggil. Kalau protected, bisa ketiganya. Bisa dipanggil dari kelas yang sama, bisa dipanggil dari package yang sama, bisa juga dari kelas yang lain. Subkelas yang lain. Tapi kelas yang lain itu tidak. Sedangkan kalau public itu umum, berarti bisa dipanggil dari mana saja. Nah, ini yang perbedaan kapan kita menggunakan public, kapan kita menggunakan private, kapan kita menggunakan protected di dalam sebuah kelas. Oke, misalnya ada contoh kelas person yang dimana dia memiliki atribut nama. Terus dengan metodenya itu adalah change name atau ganti nama. Kita lihat contoh di sini. Misalnya dibuat dalam sebuah package namanya modifier. Terus public class-nya person, string nama. Terus di bawah sini di kita metodenya pada saat set nama itu masih bentuknya void public. Terus untuk mendapatkan namanya itu juga masih public. Nah, dengan ditambahkan modifier public, maka class person yang error akan hilang dan class person itu bisa diimport dari package manapun. Ini kalau kita kembalikan, ini misalnya contohnya kan awalnya seperti ini. Terus kita modifikasi. Itu bisa diakses dari mana saja. Nah, kelas personnya tidak diberi modifikasi atau tidak diberi modifier ya, package-nya ya. Maka yang akan terjadi adalah kelas tersebut tidak akan bisa diimport dari luar package. Dia harus di dalam satu package sehingga tidak error. Oke, contohnya lain adalah seperti ini. Masih sama. Cuma dibedakan di sini adalah modifiernya private diberikan pada atribut namanya dan modifier public diberikan pada metode set name. Nah, ini contohnya, ini kelihatan tidak ya? Oh ya, selamat siang yang baru bergabung. Oke, sorry ya, saya sudah lanjut terus. Ya, tolong diikuti aja ya. Jadi, untuk yang ini akan error kalau modifiernya dikasih dengan atribut private. Berarti tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses dari mana saja sehingga dia akan menjadi error. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara akses dari luar kelas? Nah, caranya adalah memanfaatkan metode setter dan getter. Kita lihat di sini. Ini mungkin Mas sambil lihat di situ ya.
untuk apa code-nya yang lebih jelas, atau di modul di RBV-nya. Oke, ini saya coba lihat yang lebih jelasnya ya. Ya, ini ya. Oke. Ini dikasih private sehingga error. Terus ini sudah dikasih setter dan getter. Set dan get. Oke, sudah. Nah, di sini dikasih M, maka dia error. Karena ini dia buat apa ya? Ini modifiernya jadi private. Ya, ini tadi sudah ya. Oke, implementasi. Nah, sehingga penggunaannya ya seperti ini. Dikasih set dan get. Walaupun di sini dikasih protected ya. Jadi tidak bisa diakses dari luar. Karena sudah dikasih protected, supaya bisa diakses dari luar, maka ditambahkan setter dan getter. Kalau diakses dari luar pasti error. Oke, ini sudah. Oke, Mas apa ya? Mat Sole ya? Halo Mas, apa kabar? Mood Mas. Mic-nya. Masih dalam keadaan mute. Atau ada bermasalah di suaranya ya Mas ya? Nggak bisa ya? Oke, jadi untuk inheritance materi aktivitas belajar 10 sudah, tinggal di aktivitas belajar 11 ya. Ya, masih tentang PBO, materinya tentang encapsulation ya ini. Oke, kita lihat enkapsulasi ini sebenarnya hampir sama dengan inheritance, hanya bedanya pembungkusannya. Ya, jadi untuk enkapsulasi ini fungsinya sebagai penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak bisa diubah. Ya, jadi kalau sudah dibungkus berarti sudah tidak bisa diubah lagi kalau sudah menggunakan encapsulation. Oke, kita lihat. Oke. Di dalam enkapsulasi itu juga menggunakan metode set dan get atau setter dan getter. Alasannya untuk apa? Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, supaya lebih mudah dalam mengontrol atribut dan metode. Yang ketiga, bisa membuat kelas menjadi read only dan write only. Hanya bisa ditulis tapi tidak bisa dieksekusi, atau hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit, atau hanya bisa ditulis atau diedit tapi tidak bisa dieksekusi.
Terus fleksibel, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode lain. Ya, ini keuntungan dengan menggunakan setter-getter dalam suatu enkapsulasi. Nah, cara buatnya seperti ini. Pertama, kita buat dulu kelas besarnya. Itu misalnya nama user. Yang dimana untuk kelas user itu memiliki metode pengisian username dengan password. Jadi yang harus diisi itu adalah username dan password. Nah, untuk metode setter sendiri itu adalah mengisikan username dan mengisikan password. Sedangkan getternya itu adalah mendapatkan isian username dengan mendapatkan isian dari password. Ya, jadi kalau set itu waktu kita mengetik, getter itu adalah proses menangkap apa yang kita ketik. Jadi itu yang namanya setter dan getter. Nah, setelah ada setter dan getter, barulah kita mendefinisikan suatu objek. Misalnya objeknya namanya Dian. Nah, Dian ini memiliki username, misalnya Dian. Passwordnya adalah copy Java. Nah, pada saat kita memanggil fungsi atau metode getter, nanti getter itu akan menangkap apa yang diinputkan, yaitu Dian dan copy Java. Sehingga nanti username-nya itu adalah Dian, sedangkan passwordnya itu adalah copy Java. Bisa juga kita menggunakan fungsi this selain tadi ya. Ya, ini masih sama, hanya membedakan itu adalah mengubah menjadi fungsi this di depan objeknya. Jadi objeknya username, maka kita memanggil this username, yaitu username itu sendiri. Untuk di set, this password juga sama, memanggil this password. Untuk get-nya itu adalah mengambil isian dari this username dan this password menjadi return this username dan return this password. Jadi kalau kita pakai this juga bisa di dalam setter dan getter. Atau jika kita ingin merepresentasikan objek itu sendiri, maka kelas super itu bisa menggunakan kelas induk bisa menggunakan super. Ya, contohnya seperti ini. Public class person, di dalamnya itu ada nama, kita sudah set namanya adalah petani kode. Terus umurnya atau age-nya itu adalah 22. Terus untuk kelas turunannya, tadi kan petani code dengan umurnya 22. Nah, turunannya adalah kelas employee atau pegawai, yang dimana nama dengan umur sudah ada di person. Tadi kan nama dengan umur, sehingga di sini dia hanya mengubah namanya Dian, umurnya 23 ditambah dengan gaji. Jadi, walaupun dia sudah extend dari person, tapi dia tidak mengubah hasil yang ada di person. Dia menggunakan isiannya sendiri. Terus kita buat lagi sebuah kelas yang namanya demo. Ini yang berisikan nama pegawainya Dian. Tadi di sini dia menggunakan nama pegawainya Dian. Terus dipanggil setiap parameternya, yaitu username atau namanya Dian, umurnya 23, gajinya sekian. Sehingga ditampilkan
info tentang Dian. Nah, pada saat dipanggil info tentang Dian, di sini terjadi perubahan, yaitu tadi kan kita sudah set Dian dengan 23, tetapi namanya menjadi petani kode, sedangkan usianya 22. Kenapa? Karena ini employee itu merupakan turunan dari person. Jadi apa yang ada di dalam person akan diturunkan ke anak. Ya, employee ini kan ini kelas anak ya, atau turunan dari person. Nah, ini bisa kita coba. Kalau Mas lagi di depan laptop, kita buat dulu ini ya. Jadi pertama kita buat dulu kelas persen supaya kita cek benar atau tidak ya. Nih, aduh. Misalnya proyeknya saya namakan bungkus. Karena pembungkusan atau enkapsulasi. Oke, kita buat dulu di sini kelas person. Sorry. Itu isinya string name dengan integer. String namanya misalnya terus integer usia sama dengan 22. Oke, kelasnya sudah kita buat. Sekarang kita buat kelas employee-nya. Public kas pegawai extends dari person. Oke, di sini float gaji. Sama dengan 4000 F. Terus string nama. Sini dikasih nama Dian. Terus integer umur. Oke, lanjut. Public void sub info. Info. Sub. Nama. Terus
Nama plus super dot nama. Oh, wis. Oke, usia. Gaji. Oke, terakhir employee Dian, pegawai Dian, Diannya harus besar ya. Sama dengan ini pegawai kurung Dian dot info. Kelas pegawai person sudah, pegawai extend person oke. Nah, ini gajinya kok sabar ya, dicek dulu. 4 plot gaji. Oke, pas pegawai extend person sudah. Oke, Dian. Terus public void info. Oh no, ini cuma gaji aja. Ya, karena dia tidak ada di situ. Terus sekarang ini pegawai. Pegawai itu string Dian integer float. Sama string Dian.
Oke, coba kita cek. Oh, oke, sudah. Oh, masih ada satu lagi. Hmm? Ini public class pegawai. Oh, ini error. Hmm. Bungkus. Tuh. Bentar ya Mas ya. Ini error. eh dari atasnya udah benar, benar. Benar. Void infonya udah benar. Sekarang bungkus. Ini errornya yang di bagian sini. New pegawai dian.info. Tuh. Dengan yang ini. Random public class pegawai extends person. Filenya sebenarnya. Ini salahnya di mana ini ya? Extend. Udah benar. Tapi dia nggak jadi ya. Sebentar.
Oke, kalau dari modulnya, bentar Mas ya. Nah ini, public class person, public, oh ini ditambah public. Oke, public class person, terus public class employee, ini tutup public class employee, extend person, nama, oke benar, terus public class demo, ini bungkus misalnya public static void main, employee saya ubah jadi pegawai. Nah ini new employee, new pegawai. Nah, benar sih. Hmm, ini yang salah di mana? Ups. String nama, integer usia. Oke. Tutupnya di sini, ini tutupnya di sini. Ah. Ini salahnya di mana? Nama susah. Mas pakai apa, Mas? Kalau pakai NetBeans atau apa, Mas? Visual Studio. Nanti coba dibuat, kalau misalnya pakai Visual Studio, coba, Mas ya. Ini bentar nanti baru saya cek lagi. Oke. Ya, jadi enkapsulasinya kayak gini. Mungkin sebentar nanti saya cek. Jangan sampai package-nya ini ya, karena ada banyak. Nanti baru saya cek aja ya. Ya, berhubung waktunya udah udah pas ya, udah lewat lah. Gitu ya. Oh ya, Mas, jangan lupa untuk tugas kedua sudah ya? Tugas kedua kalau sudah dibuat belum? Oh, tugas satunya revisinya dikirim di tugas satu kan? Ah ya oke. Nanti baru saya cek ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama ya. Jadi waktunya sampai tanggal 1 ya, 1 Desember.
Jangan lupa ya, jangan lupa. Oke, oke. Ya, baik. Jadi untuk to web 3 sudah cukup untuk saat ini. Nanti baru kita ketemu di to web terakhir ya, Mas ya. Oh ya, terus minta tolong latihan yang untuk UML, Mas. Download Star UML. Buat ada contoh-contohnya. Ya, ya, nanti saya cek kok tugas 1 2 ya. Nanti ikuti contoh-contohnya yang buat use case, activity, sequence ya, UML-nya. Ada contoh di video itu Mas, Mas ikuti aja. Nah, oke. Kalau gitu terima kasih walaupun terlambat udah mengikuti, tapi nanti tolong kalau bisa ikuti dari awal ya Mas ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Selamat siang ya Mas. Mas Soleh ya. Ya, oke. Sampai jumpa lagi ya Mas ya.